Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas E akan membuat video roleplay dengan konsep podcast yang bertopik tentang komunikasi profesi guru. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Dengan saya Khairin Nurman Nafia dengan NIM akhir 176. Saya Dinanti Nandira Dewi dengan NIM akhir 085. Saya Maulana Haidar Fajar Ali dengan NIM akhir 084. Betul. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Pendidikan. Hari ini kita akan membahas topik tentang etika komunikasi dalam profesi guru. Di sini saya sudah kehadiran dua narasumber yang merupakan seorang siswa dari Surabaya yang memiliki pandangan menarik, yang dimana mereka akan memberikan pendapat tentang bagaimana guru seharusnya berkomunikasi. Kita sambut Maulana dan Arin. Halo Maulana, Arin. Halo Budina dan halo para pendengar podcast kalian. Senang sekali bisa berbagi pendapat pada hari ini ya. Halo semuanya, saya juga senang berdiskusi tentang topik ini. Oke, kita mulai dari hal yang dasar dulu ya. Menurut kalian apa sih etika komunikasi dalam profesi guru itu? Bisa dimulai dari Maulana terlebih dahulu. Bagaimana pendapat Anda? Kalau menurut saya sendiri itu etika komunikasi itu salah satu aturan atau cara bagaimana seorang guru itu berkomunikasi atau berinteraksi kepada siswanya. Nah, bukan cuma soal apa yang disampaikan, tapi juga bagaimana cara guru itu menyampaikan apa yang dibicarakannya. Guru juga harus menjaga bahasanya, menjaga nadanya, juga menjaga cara bicaranya supaya siswa yang diajak berkomunikasi itu merasa dihargai dan tidak terlalu ditekan. Seperti itu Bu Dina. Sekarang kalau pendapatnya Kak Arin sendiri. Jadi menurut saya profesi guru itu pekerjaan yang sangat penting. Guru bukan hanya mengajar materi, tetapi juga memberi teladan kepada mahasiswanya. Jadi komunikasi guru harus menjadi contoh untuk siswa. Guru harus sopan, jelas, dan bijak dalam memilih kata. Bahkan saat menegur sekalipun harus tetap manusiawi. Begitu. Betul sekali. Jadi seorang guru itu tidak hanya sebagai penyampaian pengetahuan, tapi juga sebagai pembentukan karakter ya. Oke, kita akan lanjut ke topik yang lebih luas. Nah, sebagai seorang guru kita tahu bahwa itu tidak mudah ya. Nah, menurut Kak Arin sendiri, apa sih yang menjadi tantangan terbesar seorang guru, terutama dalam hal komunikasi? Baik, saya rasa teknologi itu adalah salah satu tantangan terbesar ya. Karena apa? Karena dengan belajar online, chatroom, grup kelas, bahkan sosial media, guru harus menjaga etika dalam berkomunikasi di bidang digital. Terkadang teks itu suka disalahpahami, jadi guru sangat berhati-hati dalam memilih kata. Begitu menurut saya. Benar sekali Kak Arin. Apalagi kan siswa zaman sekarang itu semakin aktif ya dan semakin lebih kritis. Mereka itu tidak hanya menerima pendapat, tapi juga sering bertanya balik tentang pendapat kita. Tak hanya itu, siswa juga semakin lebih suka berdebat kepada guru pada zaman sekarang. Nah, untuk Bu Dina sendiri sebagai guru, seharusnya Bu Dina itu harus lebih profesional dan lebih bersabar dalam menghadapi siswa yang semakin berkembang di zaman sekarang. Ditambah lagi kan orang tua murid sekarang lebih sering memantau muridnya di
manapun anaknya berada, sehingga guru itu tidak hanya berkomunikasi di area kelas saja, tapi juga berkomunikasi dengan orang tua siswa tersebut. Seperti itu. Iya, betul sekali. Semua perubahan ini membuat guru harus selalu beradaptasi tanpa kehilangan etika dan profesionalismenya ya. Oke, sekarang kita coba bahas sebuah studi kasus. Pendengar juga boleh ikut membayangkan situasinya ya. Jadi begini, ada seorang siswa yang telat ke kelas, lalu seorang guru menegurnya. Tapi tegurannya keras dan dilakukan di depan semua siswa, yang akhirnya siswa itu merasa sangat malu. Nah, menurut kalian nih, bagaimana seharusnya guru menegur dalam situasi seperti ini? Nah, Kak Maulana silahkan. Yang pertama pastinya saya sangat tidak setuju ya, karena menurut saya itu teguran keras yang dilakukan di depan banyak orang membuat mental siswa itu drop dan membuat siswa itu tidak percaya diri kembali. Teguran boleh dilakukan asalkan dilakukan di waktu yang tepat. Semisal nih, Budina itu memanggil siswanya saat selesai pelajaran, sehingga tidak menimbulkan banyak keramaian dan siswa itu dapat merasa dihargai dan tidak tertekan. Seperti itu. Selain itu, sebagai seorang guru sendiri, Budina seharusnya menanyakan apa yang menyebabkan siswa itu terlambat dan tidak langsung memarahi siswa tersebut. Mungkin Budina bisa menanyakan seperti alasannya, dan Ibu Dina juga seharusnya memberikan solusi yang tepat agar siswa tersebut tidak mengulangi kesalahan tersebut. Oke. Setuju sekali, berarti cara menyampaikan itu juga berpengaruh ke psikologi siswa ya. Nah, kalau Kak Ari sendiri bagaimana menurut Anda tentang profesi guru itu sendiri? Saya setuju dengan pendapatnya Kak Maul. Dan sebelum menegur, menurut saya sebaiknya guru itu bertanya dulu, seperti ada kendala apa Anda terlambat, begitu. Daripada langsung marah-marah, kan bisa jadi aja gitu kalau misalnya siswanya ada alasan yang benar-benar urgent. Ya benar Kak Arin. Kalau menurut saya sendiri ini, siswa itu akan lebih menerima jika ditegur dengan bahasa yang sopan dan bahasa yang lembut. Karena menurut saya itu teguran itu untuk membuat siswa itu menjadi lebih berkembang dan memperbaiki kesalahan, bukan untuk mempermalukan siswa atau menekan siswa. Seperti itu Kak Arin. Betul, teguran yang baik itu mengubah perilaku, bukan membuat siswa takut. Kalian menjelaskan dengan sangat baik. Inilah bentuk kerjasama komunikasi yang sehat, saling melengkapi tanpa menjatuhkan. Guru di era sekarang memang harus menjaga etika agar komunikasi tetap membangun dan tidak melukai siswa ya. Oke, sebelum kita tutup podcast ini, saya ingin mendengar kesimpulan dari kalian berdua nih. Apa inti pembelajaran tentang etika komunikasi guru menurut kalian? Menurut saya nih Bu, intinya itu komunikasi yang jelas antara guru dan siswa itu dapat menghasilkan suasana kelas yang nyaman ya tentunya, dan menghasilkan pembelajaran yang lebih efisien, sehingga tidak ada kesalahpahaman antara murid dan siswa tersebut. Kalau menurut teman saya sendiri Kak Arin bagaimana? Guru adalah teladan. Jika guru menjaga etika komunikasi, maka siswa pun akan belajar melakukan hal yang sama. Guru harus tetap bijak dan profesional walaupun tantangannya semakin sulit. Luar biasa. Terima kasih Maulana dan Arin sudah berbagi pendapat yang sudah matang dan bijak. Semoga obrolan kita hari ini bisa membuka wawasan para pendengar tentang pentingnya etika komunikasi dalam profesi guru. Baik, terima kasih sudah mendengarkan podcast Suara Pendidikan episode kali ini. Jangan lupa ikuti episode berikutnya untuk pembahasan menarik lainnya. Saya Dina pamit undur diri, sampai jumpa dan tetap semangat belajar. Baik, terima kasih kembali Bu Bu Dina. Dina. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad
One is the loneliest number that you'll ever do.